Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para sidang jemaat GPD Beres Bogor. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Tuhan baik untuk selamanya. Berkat-Nya melimpah seumur hidupku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami puji, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu yang kami terima. Pagi ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Kami tahu Tuhan firman-Mu penuh dengan kuasa. Oleh firman-Mu yang kami dengar,
kami mendapat kekuatan, kesehatan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Namamu ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan berfirman, Engkau kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dikasih judulnya Belajar dari Sikap Daud. Itu terdapat dalam 1 Samuel 26 ayat 1 sampai yang ke-25. Kemudian ayat pokok yang kita akan sampaikan yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 7 yang berkata demikian. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kita tahu Raja Saul yang selalu membenci Daud, seperti yang kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 18. Mulanya Saul itu benci kepada Daud waktu mereka pulang dari peperangan. Ada nyanyian mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu orang, tapi Daud berlaksa-laksa. Sejak itu bencilah Saul kepada Daud. Berapa kali Saul ingin membunuh Daud, dilemparkan tombaknya untuk Daud bisa mengelak, sampai 2 kali seperti itu. Tapi saudara-saudara, karena Daud ini betul-betul menghormati Tuhan, menghormati yang diurapi, maka dia tidak membalaskan itu. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang menghormati pemimpin, karena pemimpin itu datangnya daripada Tuhan, berarti sama dengan hormat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, sebagaimana di dalam firman Tuhan disebutkan bahwa Daud itu selalu diuber-uber oleh Saul untuk dibunuh, tapi selalu terhindar. Suatu saat Daud mendapat kesempatan untuk membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Saul kepadanya, di mana Raja Saul dengan pasukannya tertidur nyenyak di suatu tempat dan mereka istirahat terlelap tidur. Tombaknya ditancapkan di tanah dan kendinya ada di samping kepalanya. Lalu berkatalah anak buahnya Daud, ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu untuk membalaskan. Mari izinkan saya untuk menancapkan tombak itu kepada Saul, katanya. Sekali saya tombak aja sudah pasti selesai, enggak perlu 2 kali, katanya. Tapi apa kata Daud? Jangan. Dia adalah yang diurapi Tuhan. Tidak baik kita melakukan seperti itu kepada yang diurapi Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri. Kalau pemimpin itu melakukan hal yang tidak baik, Tuhanlah yang memperhitungkan kepadanya. Jadi tidak perlu kita, katanya. Nah, di sini kita lihat kebaikan Daud itu menghormati pemimpinnya. Jadi kita pun semuanya saudara-saudara, kita yang dipimpin oleh pemimpin kita di negara maupun di gereja, kita harus menghormati pemimpin kita, karena kita tahu pemimpin itu datangnya daripada Tuhan. Maka kita harus hormat kepada pemimpin. Hormat juga, dengan hormat kepada pemimpin berarti kita hormat kepada Allah kita. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang menjadi pemimpin kita, kita tetap harus menghormati dan kita berdoa untuk pemimpin kita agar pemimpin kita itu mampu memberi kita dengan baik. Karena manusia semua punya sifat-sifat, ada kelemahan, kekurangan. Jadi tidak semua pemimpin itu bisa melakukan yang benar, ada juga itu yang melakukan kesalahan. Tapi karena itu diangkat oleh Tuhan sendiri, datangnya daripada Tuhan, pengadaan pemimpin itu di suatu tempat maupun di tempat usaha maupun di gereja maupun di kependudukan, itu pemimpin itu daripada Tuhan. Maka kita tetap menghormati pemimpin, dan dengan menghormati pemimpin menghormati kepada Allah. Saudara-saudara, bukan berarti kalau kita menghormati pemimpin itu asal Bapak senang, tidak. Tetapi tetap kita bisa memberikan kritik-kritik, saran-saran yang baik dengan catatan
sampaikanlah dengan baik-baik, dengan hormat, jangan dengan kasar, sehingga membawa yang tidak baik. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka Daud itu berhasil dia mengekang perasaannya, sehingga dia setelah dia pegang itu tombaknya Saul dan kendinya di tangannya, maka Daud mempertanyakan kepada Saul, kenapa dia diburu-buru? Apakah ada kesalahan saya? Apa yang saya buat dosa katanya? Lalu dia bilang, begitu ditanyakan Daud gitu, ini tongkatmu, ini kendimu, katanya. Dikembalikanlah itu kepada Saul, dan Saul berkata kepadanya, merasa bersalah dia bilang kepada Daud, mulai saat ini saya tidak akan berdendam kamu lagi, tidak akan melakukan kejahatan lagi kepada kamu, katanya. Bahkan di ayat 25 dikatakan, lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Begitulah saudara-saudara. Jadi kalau kita mau seperti Daud mempelajari melakukan yang seperti itu, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi sekali-kali kita sebagai anggota jemaat, janganlah kita melawan pimpinan kita. Seperti saya katakan tadi, boleh kita memberikan saran, kritik, tapi yang baik dan dengan hormat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Kami puji, kami tinggikan namamu. Terima kasih karena kebaikan Tuhan yang telah menolong memimpin kami, memberkati kami melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar mendapat tempat dalam hati kami, buat bertumbuh berbuah, agar kami dapat melakukan kehendak firman-Mu, agar kami dapat meniru Daud itu untuk menghormati pemimpin kami, menghormati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, namun firman-Mu biarlah senantiasa berkata-kata dalam hidup kami, agar kami dapat melakukan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebelumnya kami mohon, ampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Kuduskan hidup kami agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus,